Tapi kadang-kadang juga khodam itu bisa membawa pribadi kita. Contohnya gini, awalnya kita tidak percaya diri, awalnya Ya, kita merasa rendah diri, gitu kan? Sebetulnya gitu kan istilahnya. Tapi begitu dia mengenali khodamnya, ada yang menjaga dia, percaya dirinya bisa naik, bisa nambah. Sugestinya gitu. Setiap tempat, setiap orang itu pasti ada penjaganya. Karena bahkan mungkin kan di salah satu ayat pun itu ada penjaganya kan. iya Kata benar. saudara penjaga. Gitu. Apalagi kita tuh manusia kan. Seperti yang sekarang sekarang lagi rame kan. Iya. Oh ini kodamnya Oh ini iya kodamnya iya. ini kodamnya ini gitu kan. Oh ya walaupun itu kayak juk gitu kan istilahnya, tapi ya memang itu setidak-tidaknya ada yang pernah mengalami itu. Ada pengalaman. Iya, dan memang itu bisa dilihat. Selamat malam semua, saya Aboy dan sekarang kalian ada di Dua Dimensi True Story. Selamat malam semua, saya Aboy dan sekarang kalian ada di Dua Dimensi True Story. Pengalaman atau kejadian yang pernah dialami terkait dunia mistis sering kali terjadi di banyak orang. Salah satu tema kita malam ini, kita akan membicarakan khodam bersama bintang tamu kita yang datang pada malam kali ini yaitu Eyang Kulon. Selamat malam Eyang Kulon. Selamat malam. Sebelumnya terima kasih Eyang Kulon sudah mau hadir malam kali ini. Sama. Jadi begini Eyang Kulon, saya ingin bertanya sih sebenarnya mengenai hal-hal yang mungkin pernah Eyang Kulon, salah satunya itu pernah Eyang Kulon alami dulu gitu, atau mungkin akhir-akhir ini selama menjadi seorang praktisi ya. Hmm? Itu mengenai hal apa ya, mengenai khodam kan, Hmm. dikarenakan emang sekarang tuh emang lagi ramai ya, lagi Hmm. ramai diperbincangkan Hmm. mengenai khodam. Hmm. Sebenarnya saya mau nanya nih, khodam itu apa gitu sebenarnya? Oke, terima kasih. Jadi eh, menurut saya yang saya ketahui, gitu, khodam itu sebetulnya secara umumnya itu dia penjaga, artinya Jaga. penjaga, penjaga ya. Hmm. Tapi dia hmm, bisa ada itu karena dia timbul sendiri atau karena memang dia dipelajari. Jadi bisa dipelajari juga ya? Bisa dipelajari. Atau sebenarnya itu emang bisa bawaan lahir juga atau ada faktor keturunan sebelumnya? Ya, makanya itu bisa dia adanya itu bisa dia ada sendiri gitu kan, atau memang tadinya memang tidak ada tapi dipelajari jadi ada. Itu syarat, berarti emang kalau emang bisa dipelajari itu ada syarat-syarat tertentunya ya, salah satunya. Sebetulnya sih syarat khusus nggak ada. Pada dasarnya mungkin pada dasarnya gini, setiap orang, setiap manusia itu mungkin ada penjaganya, Ya. gini ya. Nah, cuma kita mengenali siapa menjaga kita itu memang ada perlu kita belajar caranya. Gitu. Jadi ada cara-cara tertentu untuk mengenal dan mengetahui. Karena hodam itu memang sebetulnya kan di setiap makhluk atau individu yang hadir di dunia ini mungkin sudah ada, gitu kan istilahnya. Tapi kan kita tidak mengenalinya, atau kita tidak tahu gitu kan istilahnya. Karena mungkin banyak hal ya. Karena Gitu. banyak hal ya. Betul. Jenis apa untuk kodam sendiri ya yang kulon ya, apa ada jenis-jenisnya kah atau mungkin ada bentuk-bentuknya itu berbeda-beda? Ya, ya itu tergantung eh, dari mana dia ngambil atau seperti apa sifatnya dia. Nah, itu bisa bisa berbeda tuh kodamnya, tergantung pribadinya lah. Satu Itu kodamnya pribadinya ya. iya. Tapi kadang-kadang juga kodam itu bisa membawa pribadi kita. Contohnya gini, awalnya kita tidak percaya diri. Awalnya Ya. kita merasa rendah diri, gitu kan? Sebetulnya gitu kan istilahnya.
Tapi begitu dia mengenali hodamnya, ada yang menjaga, dia percaya dirinya bisa naik, bisa nambah. Sugestinya gitu. Jadi gitu. Sebetulnya hodam itu memang ada di sekitar kita. Iya, menurut yang ya pandangan ya, ini pandangan pribadi Eyang aja sih sebenarnya. Pandangan Eyang itu terkait dengan hodam itu gitu. Hmm? Karena gini, mohon maaf ya sebelumnya ya, saya Hmm. tuh sering kayak bertemu orang, sebelumnya pernah bertemu orang gitu kayak saya punya pegangan ini, saya punya pegangan itu gitu. Kadang kan bagi kami yang mungkin nggak tahu atau awam ya, Hmm. kami yang awam di dunia itu tuh justru kayak agak skeptis. Hmm. Skeptisnya karena ya mungkin ya faktor utamanya kita nggak ngerasain juga Tuh. faktor utamanya gitu. Makanya kadang-kadang ya apa benarkah gitu tuh, apa emang ini orang cuma ngada-ngadakah gitu tuh. Jadi menurut yang tuh pandangannya tuh terkait khodam itu gimana gitu tuh. Eh, saya rasa gini ya. Mungkin yang skeptis itu karena memang belum paham saja sih Ya sebetulnya. benar. Jadi dia belum bisa mengetahui dan belum bisa merasakan kan, gitu kan. Ya bagaimana dia bisa paham kalau dia memang tidak mengetahui dan tidak paham kan gitu kan. Iya. Tapi sebetulnya memang di setiap pribadi kita itu sebetulnya sudah ada kodamnya. Cuma kodam ini bisa timbul apa enggak gitu kan. Atau bisa kelihatan apa enggak gitu kan. Kebanyakan kan ya kalau kita berbicara kodam itu kenapa sih orang kadang-kadang ada bercerita saya punya kodam A gitu kan, Iya. atau saya menjaga B gitu, atau saya menjaga C gitu kan. Nah mungkin beliau atau mereka tahu karena tahu sendiri dan sudah mengenal si hodamnya ataupun dari perantara orang lain yang melihat gitu, karena memang pada dasarnya bisa dilihat dan bisa dirasakan gitu bagi bagi si dirinya sendiri ataupun bagi orang lain yang melihatnya. Tapi ya kembali lagi sebetulnya kodam ini karena kan berkaitan dengan dunia yang tidak kelihatan sih ya. Iya, benar. Jadi penjelasannya itu memang eh, apa ya, harus memang kita percaya dulu gitu kan bahwa sesuatu yang tidak kelihatan itu bukan berarti tidak ada kan gitu. Iya benar. Karena kan emang jelas ya gitu di ayat Al-Qur'an Hmm. juga wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Betul. Tapi gini, untuk khodam sendiri ya, itu tuh termasuk golongannya golongan apa? Dia yang saya tahu sih dia berbeda dari jin ya. Ya, Dia beda. berbeda. Ya, karena dia makhluk ya sama makhluk seperti kita gitu kan, makhluk gitu kan. Ya mungkin ciptaan, ya bukan mungkin ya, ciptaan Allah juga sama, Iya, tapi jelas. berbeda dia dari golongan jin atau apa. Tapi mungkin ada beberapa yang karena dia kan halus ya. Ya. Halus itu dia bisa berubah sedemikian rupa ya sekian detik gitu kan, bisa berubah-ubah gitu kan. Jadi karena dia halus sifatnya gitu. Jadi gitu. Kalau ini yang eh kalau korin ya, korin. Jin korin itu Jin. termasuknya itu khodam apa bukan? Ya, kalau Zin Korin kan yang saya tahu dia bawaan ya. Oh, bawaan Jadi lahir. bawaan lahir. Jadi kita itu di setiap kelahiran kita itu ada yang menemani. Makanya orang-orang Jawa itu ada yang percaya apa namanya papat yang itu ya jadi yang kelima pancar itu gitu kan Oh iya. istilahnya gitu. Kan ada orang-orang yang meyakinkan seperti itu. Tapi memang kalau kita berbicara khodam ya, khodam di setiap tempat ada nggak khodamnya? Ada, karena dia penjaga. Contoh gini, kita sering melakukan sesuatu kebaikan, contoh gitu kan. Atau kita ngambil spesifiknya, kalau kita pernah bicara atau kita pernah tahu waktu kecil dulu kan, kalau kita sering main di musola atau sering Oh main di iya. Iya masjid, ya kan? benar. Kadang-kadang ada orang tua kita dulu gitu mengatakan jangan tidur di masjid, Ya. jangan tidur di musola, nanti ada kodam atau kadam gitu kan istilah Iya. dalam bahasanya. Ya sebetulnya itu memang bukan mengarang-arang gitu atau bukan menakut-nakuti. Memang ada gitu dari apa, dari ritual-ritual kita yang kita sering lakukan di situ. Maka akan timbul jadi penjaganya. Ada yang jaga lah. Setiap tempat, setiap orang itu pasti ada penjaganya. Karena bahkan mungkin kan di salah satu ayat pun itu ada penjaganya kan. Iya benar. Satu ada penjaganya gitu. Apalagi kita tuh manusia kan. Ini ya yang kan kita apa saya udah bertanya-tanya ya tentang khodam itu apa atau pandangan yang kulon gitu, terkait khodam itu. Nah, ini sepengalaman yang kulon gitu sebelumnya itu
ada nggak itu selama menjadi praktisi ya, selama yang kalau menjadi seorang praktisi, ada nggak pengalaman yang emang ada kaitannya mencakup dengan Khodam ini? Ada, Ada ya? ada. Ya itulah kita mengarahkan eh, teman-teman kita atau yang mau mengenal si Hodamnya tersebut bisa, gitu kan? Ada tata caranya. Oh saya pengen, atau kita pengen tahu eh, seperti yang sekarang sekarang lagi rame kan. Iya. Oh ini Hodamnya Oh ini iya. Hodamnya ini Hodamnya ini gitu kan. Oh ya walaupun itu kayak juk gitu kan istilahnya, tapi ya memang itu setidak-tidaknya ada yang pernah mengalami itu. Ada pernah mengalami. Iya, dan memang itu bisa dilihat gitu kan. Karena itu tadi dia makhluk yang tidak kelihatan tapi ada. Selama apa yang kulo nih pernah nggak kayak mengalami pengalaman atau kejadian ya, mengalami kejadian yang cukup selama menjadi praktisi ya gitu, mungkin menangani orang atau mengobati atau apa gitu, yang ada hubungannya dengan Khodam gitu. Kalau Hodam sebetulnya kan gini, eh, dia tidak pernah mengganggu, kan sifat Nggak pernah menjaga. mengganggu ya. Iya, kalau Hodam ya. Suatu contoh gini, saya Hodamnya ini, tapi kalau nge-backup mungkin ada beberapa ya. Iya. Tapi kalau yang dia sifatnya dia mengganggu atau disuruh untuk mengganggu gitu kan istilahnya itu sedikit, tapi bukan tidak ada, ya kan, tapi sedikit. Bagi orang-orang yang sudah mungkin bisa gitu kan istilahnya, mungkin bisa saja Hodamnya dia ini untuk lebih dia lebih percaya diri. Karena itu bisa bisa nggak tahu ya saya kaitannya ke suges atau apa ya. Tapi itu memang dia akan merasa lebih percaya diri. Mungkin karena itu tadi ada yang mendampingi secara dapat petik gitu kan ya. Itu bisa dicek-cek gitu berarti ya? Bisa. Iya. Itu sangat bisa. Yang kulo bisa ngecek ya? Insya Allah. Bisa ya? Insya Allah. Insya Allah gitu. Oh, ini enggak usah dianggap serius ya gitu. Menurut yang kulo nih saya Khodamnya bagaimana nih? Mau saya cekin. Boleh. Emang untuk prosesnya gitu ya. Emang agak rumit kah gitu? Emang perlu ada ritual tertentu gitu. Enggak, sebetulnya si Hodam ini hampir tidak jauh berbeda dengan eh, perilaku kita sendiri sebetulnya. Oh iya. Sebetulnya itu. Berarti bisa dibilang emang kita di versi yang berbeda kali ya? Betul. Betul ya? Betul. Tapi betul juga ada orang mungkin kayak gini. Ada orang yang merasa dia sudah mengenal Hodamnya gitu, atau dia merasa sudah tahu gitu kan istilahnya, tiba-tiba ada orang yang mau berbuat zalim dan kita bisa ya itu tadi ya, ini hanya sekedar syariatnya gitu kan. Syariat, kembali lagi ke syariat gitu kan. Sementara hakikatnya itu ya Allah. Tapi bisa dari situ. Bisa, sangat bisa. Dan itu bisa dikenali. Bisa dikenali. Bisa dikenali. Oh, kamu Hodamnya seperti ini. Oh, kamu Hodamnya ini. Oh, kamu Hodamnya ini. Memang ada jenis-jenisnya. Ada jenisnya. Gitu ya. Ada jenis-jenisnya gitu. Itu pun ya secara kasat mata itu disesuaikan dengan pribadi kita sih sebetulnya. Hampir ya, mungkin mirip-mirip lah dengan pribadi kita. Itu bisa kelihatan nggak sih yang kayak kita gitu, kayak ngelihat gitu atau Bagi orang-orang tertentu bisa. bisa ya? Bisa. Dan bisa dipelajari juga. Dan bisa dipelajari. Misalkan nih kita penasaran nih saya nih, kayak misalkan Hodam saya apa ya gitu. Iya, bisa. Saya mau pelajari untuk melihat Hodam diri saya sendiri. Betul. Bisa ya? Bisa. Bisa berarti. Bisa. Berarti emang setiap orang itu punya ya? Ada. Ada ya? Ada. Cuma dia timbul dan tidak itu berbeda ya. Ada, berarti ada ya. Ini yang kulon. Hal-hal yang pernah yang lo kulon lakukan gitu, kayak pengalaman ada yang minta tolong contohnya gitu ya, atau yang ini kita out of the box ya, out of the box ya. Oke. Pas yang kulon tuh pernah nggak ada yang minta tolong gitu, ini jadi harus apa gitu, misalkan tuh kejadian apa nih, tolong yang kulon nih bantuin gitu tuh buat pecahin masalah ini gitu. Iya. Itu pernah. Dan sampai sekarang alhamdulillah gitu kan masih menangani hal-hal kayak begitu. Tapi bukan sok tahu ya gitu iya. kan, bukan gitu kan istilahnya. Tapi memang yang kita rasakan dan
apa ya, kita pelajari lah gitu. Karena memang bukan hanya sekedar kita cuap-cuap ya. Ya. Tapi emang iya ya. Ini saya termasuk dulu ya. Ini dulu termasuk yang salah satu orang yang skeptis juga sebenarnya. Tapi ini bisa dibilang tapi ada trigger di mana yang bikin akhirnya emang beneran ada gitu. Kasusnya itu waktu kita ya waktu kita terakhir pernah syuting lah ya. Berbareng-bareng gitu di sawah gitu. Saya panik. Yeah. Atau terakhir yang di jembatan. Betul. Nah, itu tuh kejadian yang dimana pas kita udah selesai ya. Betul. Kita udah selesai, jembatan tiba-tiba bergoyang. Ada yang loncat-loncat. Saat itu gitu. Untuk secara logis sebenarnya itu dipikir itu nggak masuk akal. Kalau misalkan ada yang loncat-loncat atau ada yang mainin gitu. Karena secara alam ya, ngelihat keadaannya itu tuh gelap ya, wingkulon ya. Makanya wah gitu. Ternyata emang ada gitu tuh. Cuman emang masalahnya kita ya akhirnya gimana cara nanggapinnya ya. Karena gini. Ya gimana? Makanya kan kalau kita mau meyakini sesuatu yang tidak kelihatan itu ya mungkin kita kembali lagi salah satunya mungkin di akidah sendiri kita kan kita mempercayai dan insya Allah gitu kan istilahnya kita itu yakin dengan adanya sesuatu yang gaib. Gaib itu tidak kelihatan secara mata ya. Gitu kan semata. Tapi ada. Gitu. Ada. Ya. Contohnya ya seperti tadi paling real saja itu ada udara angin. Ya. Paling real ya. Nah kan peniril itu. Tapi kerasa. Tapi ada. Ya kan? Tapi dia bisa dilihat pakai alat kan? Pakai alat. Iya. Gimana tuh contohnya? Pakai cahaya contohnya kan? Cahaya. Iya. Oh iya. Bisa kelihatan tuh dia. Tapi untuk deteksi sendiri gitu yang kalau misalkan kita main deteksi misalkan ada suatu penampakan. Ada nggak alatnya gitu? Untuk kita lihat teknologi ya. Untuk segi alat itu menurut yang kalau selama ini sejauh ini apa ada? Ada ternyata. Bahkan pakai kamera yang yang sudah canggih itu bisa kelihatan, bisa keambil. Oh, infrared ya? Iya, infrared itu bisa keambil. Ya kalau memang dia lagi menunjukkan eksistensinya, itu bisa keambil. Secara real gitu kan istilahnya. Berarti emang terkadang ya dari mereka itu ada di mana menunjukkan eksistensi atau enggak ya? Sebenarnya misalkan dideteksi emang di sini ada, tapi karena emang nggak menunjukkan eksistensi, jadi nggak kelihatan gitu. Betul. Karena dunia kita kan sebetulnya kan begini, saya gambarin mudahnya gini ya. Mungkin di dunia yang nyata bangunan ini atau studio ini punya kita kan, betul nggak? Tapi dunia yang lain, coba kamu masuk ke dunia lain ini apa? Pasti ada. Artinya kita cuma dipisahkan oleh tirai itu. Dan itu tidak bisa bersatu karena dunia kita memang berbeda. Nggak bisa nyampur gitu istilahnya. Nyampur jadi satu nih, kita rebutan, kita saling senggol, kita saling tendang. Memang berjalan di alurnya masing-masing. Iya. Ya kalau ngomong apa ya, bukan sombong ya. Ya faktanya memang mungkin kita lagi berbicara begini banyak sekali yang ngelihat dari dunia yang lain kan. Iya. Kan gitu. Faktanya kan begitu. Tapi memang itu tidak bisa bercampur. Ya artinya kalau kita sekarang kita berada di dalam ruangan ini gitu kan, menurut kita kan satu ruangan. Tapi mungkin di dunia lain ini bukan satu ruangan. Iya. Ini menarik sih ya kalau. Makanya kan untuk yang sekarang lagi ramai ya, saya makanya di media sosial, di TikTok gitu, ramai cek kodam. Oh misalkan saya naruh nama, contohnya Abdul, kodamnya cicak. Iya. Berarti emang untuk ini ya, berarti emang ada hewan-hewan gitu juga ya. Soalnya ini cicak, harimau, bla gitu, emang ada bentuknya gitu ya. Yang saya tahu sih ya karena saya belum pernah ngelihat kodam itu bentuknya cicak gitu. Saya nggak paham sih ya gitu. Tapi ya mungkin yang sudah ngelihat mungkin pas waktu beliau ngelihat mungkin bentuknya cicak gitu ya. Tapi ya memang jujur saya saat ngelihat itu
saya tidak tahu, ya belum pernah lihat sih gitu kan yang bentuknya cicak. Tapi kalau bentuk-bentuknya kayak seorang apa ya apa ya yang lebih dari itu tapi bentuknya masih sama-sama binatang gitu kan mungkin ada. Ada ya. Ada. Umumnya apa sih? Tergantung umumnya itu ya memang ya itu tadi sebetulnya gini saya menjabarinya juga agak sedikit ini ya, tapi memang secara umum ini bisa membedakan kodam itu seperti apa itu bisa dilihat dari karakter kitanya gitu, karakteristik kitanya seperti apa. Kalau karakteristik kitanya itu emosional, temperamental gitu kan, lebih banyak ke emosi lah gitu kan misalnya. Mungkin ya, itu bisa dipastikan mungkin 80% itu yang isinya itu kodamnya atau siapanya itu kebanyakan yang lebih garang. Sesuai dengan sifatnya karena memang dia bisa mempengaruhi. Berarti orang emang soalnya temperamen bisa jadi lebih garang juga ya? Iya, karena dia bisa mempengaruhi. Iya. Makanya itu bisa dibuat sterilisasi sih, ya. bisa dilemahkan karena kembali lagi ke hati sebetulnya. Tapi memang itu. Ya kita masuk pengalaman horor ya gitu. Ini saya penasaran sebenarnya sebagai yang ulun sendiri kan memang salah satu profesinya praktisi juga gitu. Pasti pernah mengalami namanya pengalaman horor pasti kan? Jelas. Menangani atau mengalami gitu. Betul. Nah ini saya cuma pengen aja dengar ceritanya gitu ya. Kalau pengalaman apa sih gitu yang kalau menurut Eko ini paling horor gitu atau pernah menangani kasus apa ini kok benar-benar horor nih menurut saya gitu. Itu boleh ceritanya. Jadi gini, ya karena saya mungkin sering diminta banyak teman-teman ya. Iya. Saya sih tidak merasa bisa gitu kan, tapi memang banyak sekali peristiwa yang di luar nalar, kan? Yang menurut secara logika itu kayaknya nggak mungkin, ya itu kerasa dan terlihat nyata. Ya contohnya seperti yang diceritakan tadi, saat kita syuting yang Kulon di episode waktu itu di salah satu jembatan itu kan itu terdengar dan walaupun bukan oleh saya sendiri kan, tapi kru pun semua mendengar. Oh ada suara yang dikira kita itu seperti orang jalan atau seperti orang banyak jalan gitu kan. Di peristiwa itu gitu kan, ternyata kita tunggu ternyata nggak ada. Dan itu kan sinkron dengan apa yang waktu itu saya lakuin kan, gitu sinkron gitu kan. Nah itulah. Terus selain itu juga memang sekarang kan bersinggungnya dengan dunia yang kelihatan, dengan bersinggungan. Bukan berarti kita nyari, bukan. Dan sengaja dari dunia gitu tidak. Kalau kayak gitu tuh mereka jadi udah nggak diri. Iya mungkin ada bahasa gitu ya. Bahasa jokesnya gitu. Iya jokesnya gitu ya. Sampai tempat-tempat yang disakralkan istilahnya kan orang lain nggak, ya istilahnya merasa sedikit ngeri atau takut. Nah kita datang tapi karena bukan karena kita sosok berani-beranian bukan. Ya artinya gini, kita pengen di pembelajaran itu kita pengen mengedukasi teman-teman semua gitu kan, bahwa kita hidup di sini itu ternyata ada alam lain dan ada makhluk yang lain gitu kan, selain daripada kita gitu kan. Ada ternyata gitu kan, ya, itu tadi dibuktikan yang gitu kan, kalian bisa dengar sendiri kadang-kadang gitu kan. Tapi memang kalau yang real itu kan kelihatan oleh mata dan semuanya semua pun real gitu. Tapi yang paling berkesan itu memang ada satu lagi cerita, itu saya pas waktu menangani salah satu sebuah factory atau pabrik. Gitu kan. Pabrik apa itu? Waktu itu saya menangani sebuah pabrik garment pakaian jadi. Nah kebetulan saya jadi eksternal di sana, gitu kan, dipercaya karena teman kan gitu kan. Kalau eksternal kan istilahnya kapan saya mau masuk atau kapan keluar itu dikasih keleluasan, gitu kan. Nah singkat cerita waktu itu sistem di produksi itu nggak jalan. Sudah pressure sama supervisor, kan, semua kamu semua sudah pressure, tapi tetap mau jalan. Jadi yang dirasakan oleh teman-teman pekerja kita nih atau teman-teman kita itu, dia sudah merasa maksimal untuk mengerjakan itu, tapi target udah pernah tercapai.
Kan ada sebutannya kan, meeting tiap pagi, ya kan, jam sekian. Itu terusan seperti itu sampai akhirnya ada curigaan, ada berapa titik ya. Jadi kan kok sistem nggak mau jalan gitu. Ada apa sih ini gitu kan? Kok nggak mau jalan? Ternyata memang di situ itu ada gangguan-gangguan makhluk astral gitu, ada gangguan. Jadi si teman-teman kalian ini dibikin supaya mereka cepat lelah gitu kan, misalnya mengantuk yang begitu tiba-tiba tinggi gitu kan, misalnya terus apa ya, kerjasama yang tidak baik, hati cekcok mulu gitu, pokoknya hal-hal kayak gitu lah gitu. Nah, saya cerita, saya malah coba inspeksi itu, dan itu memang apa ya, agak memang kalau diceritakan kayak orang tahu ya, tapi itu kelihatan memang itu ramai banget, ramai memang di satu apa, katakanlah bagian itu ya, satu lane itu lah, itu ramai banget itu kelihatan. Ada yang lagi apa ya, kalau anak kecil tuh bawa mirip kayak sepeda anak kecil didorong-dorong tuh. Anak kecil yang dulu. Iya, berlarian gitu. Gitu kan, itu ramai. Terus ada yang di atas gedung itu kan. Kan kalau kelihatan kita kan nggak ada apa-apa, tapi ada sepeda gitu kan, yang istilahnya yang kayaknya dia pakai sepeda gitu. Gitu jalan gitu kan. Gitu. Terus ya memang banyak sekali yang di waktu itu kelihatan gitu kan. Oh ternyata betul sini tuh, ya mungkin setiap tempat ada ya gitu. Cuma mungkin dia tidak terpisah, dia menyambung gitu. Makanya waktu itu saya coba netralisir, terus diminta tolong oleh teman, coba tolong netralisir lah gitu kan, istilahnya yang baik biar tetap baik, yang buruk tolong dibuang. Sampai akhirnya memang izin Allah gitu kan, saya coba ikhtiarin, dan itu setelah kita netralisir gitu selesai, besoknya sistem itu berjalan Rapih lagi, dan itu Masya Allah kan. Gitu. Jadi sesuatu yang tidak kelihatan bisa merubah sistem yang secara lahir kelihatan. Nah, makanya itu tadi ya, kalau kita sama orang-orang apatis gitu kan, yang bingung juga, mungkin dia belum pernah merasakan. Tapi kalau sudah merasakan, mungkin akan berbeda pandangan. Gitu. Tapi kadang-kadang orang-orang itu buat percaya yang harus ngalamin dulu. Harus ada bukti baru dia merasa percaya. Biasanya extraordinary claim, maksudnya extraordinary. Betul. Ini menarik ya kolomnya. Ya, terima kasih ya Kolom. Ini nggak kerasa ini kita ngobrol udah hampir berapa menit ini? Wah, hampir 30 menit. Ngobrolan di sini ya. Ini dari cerita-cerita dari yang Kolom sendiri juga, ini sebenarnya cukup membuka mata saya juga sih. Untuk bisa lebih memahami lagi gitu. Atau emang nggak terlalu memandang mereka segala hal atau skeptis atau apa ya. Karena emang sejatinya emang mereka itu ada ya. Jelas ada ya. Ya, baik, terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like dan komen video ini jika kalian suka. Atau kalian bisa request siapa yang mau cerita di sini, bisa komen di kolom komentar, atau kalian juga bisa DM di Instagramnya. Nanti di Instagramnya bakal kami tulis di sini di bawah. Ya, terima kasih semuanya yang kolom ya. Sama-sama. Udah mau malam-malam ini ya. Di sini ya. Ini di jam 1:30 ya. 1:30 pagi semuanya. Ya. Terima kasih. Saya Anton. Ini yang kolom. Saya Anton. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.